balik lagi di Polling Podcast Keliling. Wah, kali ini kita lagi ada di mana nih? Kita lagi nongkrong. Lagi di cabang kedua dari salah satu coffee shop hits. Hitsnya harus gitu ya? Iya, Harus betul. gitu ya, harus ngegas hitsnya ya. Dekat rumah gua ada cabang pertamanya. Bintaro. Selalu rame. Bintaro. Bintaro Itu ya. kalau nggak salah partnerannya juga sama salah satu artis yang hits banget yang kalau ngomong jebret. Valentino Jebret. Iya. Tapi tar dulu ini Neling pada bingung Apa tuh? apaan sih? Iya. Jadi hari ini kita mau ngobrol sama seseorang yang inspiring banget. Betul. Jadi beliau ini beliau. Jadi Lu nih jangan ngomong beliau dong. Iya, Kesannya sepuh banget. Kesannya udah bedanya jauh gitu sama kita ya. bro yang satu ini. Bro yang satu Iya, ini. Bro yang Iya satu kan? ini nih ternyata nggak cuma pengusaha. Wow. Tapi juga dia seorang motivator yang inspiring ya. Maksudnya bukan motivator yang ini ya, Yang kayak super di TV, sekali. yang super Oke. sekali. Kamu super sekali, super dua kali, bukan yang itu. Ah. Tapi ini suka menginspirasi millennials ataupun siapapun untuk bisa menjadi pebisnis, Entrepreneur gitu ya. entrepreneur ya. Wow. Terus juga ternyata ini bro kita yang satu ini juga ketua Indonesian Barbershop Association. Waduh. Jadi gimana ceritanya tuh dari barbershop akhirnya punya coffee shop nih, kita tanya langsung aja ya. Langsung aja. Kita perkenalkan langsung, ini dia ada Mas Ade Farolan. Wah. Thank you Luar udah ngundang gue biasa. nih. Wih, Iya. Kita yang thank you. Kita yang minta banget diundang. Karena ini konsepnya ya. kita tuh senang ketemu sama orang-orang yang sukses. Betul. Jadi omongannya bisa Wah, dengerin. Bener. Jadi suksesnya bisa nempel ke kita Bisa ya. Amin, nempel. amin. Bisa Betul, nularin ke Neling juga, netizen keliling. Amin. Iya. Tapi kan ini kan tadi Tia udah sempet ngebahas ya, ketua asosiasi barbershop. Sekarang punya coffee shop. Ini bisa ceritain sedikit nggak sih Mas? Dulu gimana sih background lo Mas? Jadi yang mana duluan nih? Barbershop atau coffee shop? Apa mungkin dari dulu? sama-sama shop Gak nih. kabur ya. Gak kabur. Iya, gue justru pertama kali buka tuh emang barbershop. Oke. Tahun berapa tuh? Akhir tahun 2013. Wih, 7 2013. tahun. Tapi emang coffee shop itu selalu jadi mimpi gue dari awal. Dari zaman-zaman mungkin ya brand besar itu, kalau yang tahu gambar mermaid itu ya. Oh, Starbucks. Masuk Indonesia ya itu udah jadi akhirnya jadi mimpi gue tuh. One day gue pengen punya coffee shop nih gitu ya. Karena gue lihat ternyata kayaknya orang Indonesia itu ternyata bukan cuma doyan kopi sasetan gitu. Kopi begitu juga ternyata doyan. Itu kan belum ada ya. Kita referensi ya. Referensinya mungkin brand-brandnya yang nggak terlalu kita kenal lah gitu. Begitu ada brand dari luar tuh kayak dia Starbucks itu ternyata wah berarti orang Indonesia emang oke nih, bisa untuk Pasarnya masuk lah ya, pasarnya kita bikin masuk, coffee shop. ternyata ada daya belinya ada dan marketnya ada gitu. Dan gue pikir gue one day pengen punya walaupun nggak persis sama lah gitu. Mimpi gue itu. Tapi kenapa jadi ke barbershop? Barbershop ya. Nah, Coffee shop ke barbershop nih ya. Ini gimana Walaupun ceritanya nih? sama-sama shop ya. Gue realistis lah karena gue juga tahu kalau bikin coffee shop tuh costnya apa Besar ya? besar, Modalnya. modalnya begitu besar. Jadi gue pelan-pelan nabung. Gue dulu kerja di stasiun TV kan. Jadi kan karena gue juga kan riset juga lah, coffee shop tuh butuh equipmentnya lumayan mahal tuh gitu kan harganya. Jadi dulu gue begitu gue kerja tuh ya udah nabung aja gitu. One day gue pengen punya coffee shop. Tapi ternyata yang muncul duluan kesempatannya adalah barbershop. Jadi dulu 2013 kebetulan ada teman kerja juga yang ngajak gitu kan. Oh ya udah deh, oke deh gitu. Walaupun dulu gue buta juga, orang nggak bisa nyukur. Ya kan sebenarnya. Tapi ini menarik loh Iya, ya. karena gue nggak bisa nyukur, tapi terus juga mikirnya, oh tapi oke lah, challenge-nya bagus gitu. Terus gue pikir karena emang belum banyak orang yang berani menekunin bidang itu ya. Barbershop. Di bisnis barbershop gitu. Ya kebanyakan ada pangkas rambut ya. Betul. Indonesia kan selama ini kan yang asgar-asgar itu. Tapi ini terus bikin barbershop. Walaupun ada satu brand yang mungkin cukup tua dan banyak di mall-mall dia namanya. Karena akhirnya referensinya tuh ke situ waktu pertama kali buka barbershop. Saking tuanya motonya udah tua. Nah, akhirnya berteman juga emang tua-tua, old school banget. Old gitu. school banget. Dan kita dulu nggak referensinya cuma itu. Toh. Jadi dimodernisasi dari situ. Nah awalnya justru karena cuma punya referensinya satu, akhirnya yang datang malah marketnya juga emang tua-tua. Which is yang Orang-orang tua ya. Iya, gue pikir gue kayaknya kalau begini nggak dapet nih lifestyle-nya, karena gue pengen dapet lifestyle-nya juga gitu. Oke, berarti di sini kalau gue dengerin belum tentu lu kalau mau buka usaha harus lu expert gitu. Karena kan
bisa dibilang Betul. Bisa lu dipelajarin dong merasa berarti. Setuju gue. bukan expert. Betul. Jadi yang Tapi- dilihat adalah waktu itu peluangnya atau taste lo sebagai Ya. konsumen. Gue ngeliatnya dulu awalnya peluang, karena dulu pemainnya belum banyak, ya, terutama di daerah Jabodetabek lah ya. Karena dulu itu gue buka pertama kali itu di daerah Bekasi, di daerah perumahan juga sih gitu. Nah dulu peluangnya tuh gue rasa masih besar karena pemainnya belum banyak, jadi kita bisa bikin jadi pionir lah. Wih, dan akhirnya lo sekarang masih menjabat sebagai ketua Indonesian Barbershop Association dari tahun Dari tahun 2016. padahal nggak punya skill awalnya ya. Barbershop ya. Nggak punya skill barbershop, terus menjadi ketua Association Barbershop. Menarik nih. Asosiasi itu terbentuk karena lo yang menggagas atau Memang gimana? sudah ada? Enggak, belum ada sebelumnya. Jadi itu. Nah kalau lihat dari timelinenya dari habis gua buka itu sama teman awalnya terus akhirnya itu tutup nggak berjalan lama. Karena gue pikir konsepnya harus dirubah nih. Gitu. Nah ternyata dulu juga agak slow gitu. Selama setahun buka tuh slow banget lah. Karena kita nggak bisa promo lewat sosial media, marketnya beda gitu. Iya, betul. Dan dulu mungkin media kayak Instagram belum terlalu Belum hits, seefektif sekarang belum ya. seefektif sekarang. Orang masih dengerin bisnis. radio ya. Iya, nonton TV dengerin radio, Instagram cuma buat ini doang aja posting Foto. Pamer. Belum Ya kan? ada influencer berarti dulu ya. Bener, belum ada influencer, arahnya belum ke bisnis lah. Nah tapi terus begitu akhirnya gue putuskan, gue buka sendiri nih dengan konsep yang lebih anak muda, lebih fresh. Segmennya kita ngincernya ya itulah, ya younger people. Nah dapet akhirnya. Akhirnya dapat ya. Tapi ini menarik juga sih yang gue pelajarin dari Mas Ade adalah ini mungkin banyak netizen keliling yang pengen mencontoh gitu ya. Tapi kebanyakan mentoknya gini Mas. Gue sekarang mesti kerja. Nah kita pengen tanya Mas Ade, dulu kan kerja juga kan Mas? Kerja, karyawan gue. Akhirnya lo ninggalin karyawan dan ngebuka bisnis barbershop itu gitu Mas. Step by stepnya mungkin bisa kasih tahu netizen Step by keliling nggak stepnya Ubi be. Ubi best step by step. Jadul banget. Emang Aldi sama nih. Aldi tuh referensinya memang hebat, mudah sekali. Oke, memang. Tapi bener ini Ini yang harus penasaran. dikasih tahu ya. Ya, dari- Karena orang kebanyakan tuh bisnis mau langsung punya gedung, mau Betul, langsung betul. buka minjem ke bank gitu. Padahal kan itu resiko ya Mas ya. Betul. Sedangkan lu kan gue nabung dulu pelan-pelan, gue ini Buka dulu. barbershop, buka coffee shop, Betul. sampai ini cabang yang kedua Salut untuk sih coffee gue. shopnya. Emang seharusnya bisnis tuh gitu ya Mas? Kalau gue sih lebih percaya ya emang butuh proses bisnis ya. Jadi ya kalau emang lu punya modal besar ya nggak apa-apa juga silakan. Betul. Tapi kalau gue juga berpikirnya satu sadar kemampuan gue, gitu. Gue nggak ada yang modalin, jadi modal sendiri bener-bener mulai dari awal. Nggak apa-apa startnya kecil gitu. Jadi yang penting tapi punya keberanian dan juga nggak perlu takut walaupun kita nggak expert atau nggak ngerti di bidang itu banget ya. Tapi ya as long lu melakukan riset. Jadi jangan ya nyemplung aja Iya. gitu. Lu riset tapi modal kecil pun nggak masalah lah. Waktu itu bukannya modalnya berapa awal? Waktu barbershop modal awal gua kurang lebih waktu itu 100 juta. 100 juta. 100 Lumayan juta ya. ya. Lumayan juga. Ya itu udah termasuk sewa ya. Termasuk Setahun sewa, ya? Sewa setahun, sewa tempat aja udah 50 juta. Jadi sisanya 50 juta untuk isinya lah ya. Aset. Dengan harapan BEP-nya berapa lama waktu itu? Dulu gue BEP 2 tahun aja udah senang banget. Estimasi gue dulu 2 tahun. Tapi ternyata lebih cepet dari Perkiraan lo? Perkiraan. Wow. Setahun ada tuh Mas? Dalam Setahun sebulan? ada. Setahun ada. Langsung tuh ya. Gile. Nah, begitu barbershopnya jalan, udah merasa bisa ditinggal karena punya manajemen yang bagus dan buka coffee shop setelah jalan berapa lama? Jadi kita pertama kali buka coffee shop itu tahun 2019. Tahun lalu. Baru tahun lalu. Oh, Manakala tuh tahun lalu ya? Baru setahun. Gue pikir udah lama banget loh itu Manakala karena Padahal stabil ngehits banget. banget. Iya. Tahun lalu, baru setahun makanya. Baru setahun udah menelurkan satu cabang lagi di sini ya. Ini tapi kan yang ketahuan Manakala. Sebenarnya Mas Ade ini nih ternyata juga invest di beberapa coffee shop dan juga bisnis lain nih kayaknya nih. Iya, betul. Itu loh, maksudnya berawal dari pegawai yang akhirnya punya barbershop sendiri, betul. terus akhirnya punya Manakala Coffee yang sekarang tuh udah established banget, bahkan sudah buka cabang dan invest di beberapa coffee shop dan bisnis lain. Tahu gitu tadi gue bawa proposal. Gue bawa proposal. Saya juga butuh investasi. Iya, betul. Manakala kita bikin saingannya. Apa ya kan? tuh? Apa tuh? Udah ketemu sekarang, ya kan? Apa? Mana kan
Mana udah ketemu Kala sekarang gitu. Sekarang. Udah Jadi- ketemu sekarang namanya. Manakala udah ketemu sekarang. Iya, Oh. gitu. Ribet ya, bisa sama Bener-bener Aldi ya. ribet. Ini Manakala nih emang selalu ini sih nggak pernah apa menang terus istilahnya menang terus nih. Iya. Manakala. Oh, iya betul. Manakala nggak pernah kok kita menang terus gitu ya. Puyeng banget bercandaannya nih. Udah ya, Nah, berhenti apa aja. yang membuat Manakala sukses? Karena kalau dibilang starting point-nya tahun lalu di saat semua coffee shop Betul. sudah hadir, yang menjadi pembedanya apa? Ya dulu kita sih mikirnya gini, karena kita sadar diri kita pemain baru, terus ternyata kiri kanan udah ada coffee shop lain. Ya kita ngeliat aja sih berkaca dari yang udah ada gitu. Oh mereka misalnya let's say kekurangannya di servis nih. Ya udah jadi servis tuh di Manakala itu sangat-sangat gue perhatikan gitu. Detail gitu. Jadi anak-anak barista-barista kita semua staffnya tuh kita selalu push mereka untuk kasih servisnya better dibandingin yang ada. Gitu. Contohnya? Servisnya better. Contohnya? Sekarang aku mau dulu dong ketemu tuh? sama timnya Yang ngasih servis. Iya, yang ngasih servis. Mana nih? Katanya servisnya Iya. kece. Katanya coffee shop paling oke. Cabang yang kedua ini. Ini harus dibuktiin nih kalau yang kayak gini. Iya. Cobain dong servisnya, Cik. Iya. Sekalian cobain minumannya ya. Coba Iya, oke. Kita mau nyobain Boleh, minuman dari ini Manakala sambil- nih. Coba. Iya. Nah ini Siapa kebetulan namanya, siapa ini, namanya? Rival ini head barista kita. Oh. Jadi dia juga dari awal yang ngebangun Manakala gitu. Wih. Oke. Kita bikin konsepnya bareng-bareng, terus kita bikin menu-menunya bareng-bareng. Gawat sih dari namanya aja juga udah Bener. gawat. Udah rival banget Sengaja ya. ini rival. Dipilihnya ketua baristanya rival. Biar Iya. nggak ada rivalnya. Rival Aduh. mana di sini? Iya. Hai Rival. Wah. Sini dong Rival biar kelihatan di tengah dong. Betul. Ini rival nih. Mas Rival nih kopi apa nih Mas Rival? Coba. Sambil Mas. Oh, 4 kopi kopi susu. Oke, baiklah. Oke. Oh. Berarti otentik nih ya. Betul. Otentik, oke. Signature ya. Aku udah nggak Signature. sabar, boleh dong di servis. Iya. Tapi Mas Rival ini rajin loh. Selain dia bikin Apa? kopi, dia juga rajin ngegaris-garisin tuh celemek tuh. bukan. Dia rajin banget. Modelnya emang gitu. Oh, emang modelnya gitu. modelnya. Oh, ya ampun. Kebetulan deket Cipadu di sini. Jadi gampang aja. Oh iya. Silakan Mas Rival. Sebelumnya aku ucapin selamat datang dulu di mana Pak. Oh iya. Oh, ini SOP, servis, SOP. servis. Bagus Oke, ini. oke. Oke. Nggak pernah dapet SOP gini loh. Sini. Ini aku bawa ada 4 kopi susu dan teman-teman dari Manakala Coffee. Boleh aku Boleh dong. Boleh, dong. Silakan boleh. Mas, silakan. Mas Rival nih orangnya romantis loh. ladies first. Orangnya, Ladies orangnya first. romantis banget Mas Rival. Ada 4 kopi susu, kakak mau yang mana kak? 4 kopi susu mau yang Ada mana? 4, kakak mau yang mana di antara 4 ini? Nanti aku Rekomen aja. Yang menurut kamu enak yang mana? Ngomongnya aku kamu. Kayaknya sebelumnya udah kenal. Ini sih kayaknya paling cocok buat kakak. Kenapa tuh? Kok cocok buat gue yang itu? Kopi Kenapa? susu gula aren. Gula aren. Kita sebutnya di juga. sini ada Manakala keren karena kakak. Kakak keren. Bisa. Soalnya rumah Anda pondok aren. Jadi gula aren. Jadi ini emang namanya keren gitu. Iya. Oke. Wow, terus ada apa lagi nih? Mungkin Mas Ade bisa sambil kasih tahu juga nih yang mana nih? Ada 3 lagi. Mau coba yang mana? Iya. Boleh yang mana aja? Mana aja itu aja itu. Iya, aja, boleh itu dong. aja. Oh, Itu mukanya kanan ya, Sarah Jarum Jam. Oh, mukanya udah aus banget soalnya dia. Bosnya dilewatin loh. coba ini sambil kita shake. Buat saya apa Mas kira-kira yang cocok Mas? Kayaknya sih rame-rame ya. Rame-rame. Kenapa rame-rame? Manakala rame-rame. Ini tuh Orangnya rame soalnya. Karena orangnya rame, benar. Enggak. flavor sirup salt caramel. Oh, cocok banget sama kepribadian saya. Iya. Manis ya. Salt caramel. Asin manis. Gak Betul suka nih. kesepian, sukanya Ini rame-rame. Berikutnya. pamungkas nih gue nih dikasih yang apa nih? Dia Ayo, mah diminum dikasih duluan, ucapan guys. terima kasih juga udah seneng sih. Aldi. Iya. Kasih apa nih? Apa? Kok dia tahu aja sih? Dia Sumpah tahu. ya. Kenapa namanya rumpi? Jadi es kopi susu ada tambahan sirup ram. Jadi rumpi ya. Tapi sesuai dengan kepribadian Sesuai. kita loh. Sesuai Iya. dengan kepribadian. Tadi memang rumpi dia. Emang. Tapi dia punya six sense banget nih berarti ya. Oke, rival satu lagi buat yang punya. Coba. Kenapa? Ini apa? Buat Pak Ade apa nih? Saya penasaran nih. Kenapa namanya Rindu? Rindu tanggal 1. Betul. Baru gue mau bilang di tanggal tua nih soalnya nih. Rindu tanggal 1. Ini es kopi susu ada tambahan sirup coklat cookie. Wow. Coklat cookie. Dan ada Coklat cookie.
coklat cookie-nya juga remahannya. Remahannya. Ada remah-remahan. Oke, kalau gitu kita bilang terima kasih dulu dong, Mas Terima Rima. kasih. Terima kasih. Kita cobain ya. Yes. Saat. Ini berarti ada personal touch-nya juga. Ada personal touch. Ada Benar-benar. itu yang diomongin juga. Thank you, Pak. Oke. Aduh. Mas, ini sampai di riset segitunya memang harus dari teman-teman barista sini melakukan kayak gitu, Mas. Maksudnya kan ini sebenarnya kalau kayak es kopi susu kan udah banyak banget lah yang buat ya gitu. Jadi kan ya gimana caranya supaya kita punya karakter sendiri, rasa sendiri gitu. Jadi kita nggak mengikutin ada satu brand yang duluan bikin kopi es kopi susu gitu. Ya dari situlah kita dapetin bikin pokoknya kita pengen punya karakter sendiri lah. Oke. Wow, enak. Jadi pembedanya adalah service, Services. terus apa lagi? Ya flavor kita sih mungkin beda ya karakternya dibandingin yang es kopi susu yang ada sekarang ya. Beda lah. Silakan dicoba deh. Kalau nggak nyoba nggak Nggak bakal berasa tahu. bedanya. Hanya datang nih, mau Tapi yang kita- cabang Bintaro, betul, dan mau yang juga- cabang Kreo, nih langsung. Karena Atau kita ada di cabang Instagramnya? kedua ya, Kita di Creative Kreo, Lab, ya. betul. Kebetulan juga tempatnya enak banget di sini di apa sih namanya? Creo Creative Lab. Creo Kreatif. Di sini juga banyak selain Manakala ini banyak juga ya ternyata produk-produk lain yang di sini gitu ya. Nah, Luar biasa. gue pengen ngobrolin gimana caranya membuat bisnis ini stabil dan ini kan masnya kan berpartner dengan Valen. Valen gitu ya. Gimana caranya supaya memilih partner yang tepat gitu? Ya, ada kriteria nggak sih untuk milih partner? Jadi dulu waktu ketemu Valen itu juga sebenarnya kebetulan. Kita ada event, terus ternyata dia nge-MC, ya udah klop gitu. Ternyata dia tinggalnya dulu di Cibubur. Ya udah dari situ mulai kenal dan mulai tahu oh ternyata dia ini emang newscaster ya. Ya udah dari situ mulai kenal karakternya. Dan dari dulu emang banyak banget yang ngajakin partner, pengen invest. Tapi gue mikirnya kalau misalnya emang gak ada value added, kalau cuma sekedar nambah ngasih uang sih kayaknya gue gak pengen lah. Gue pengen ada yang emang juga bisa ngasih value lebih, kayak contohnya karena Valen public figure, ya. Jadi mungkin akan ngebantu brand kita lebih cepat dikenal gitu. Dan dia juga emang punya passion di barbershop, karena emang orangnya tuh ya agak-agak inilah ya. Klimis gitu ya. Ngikutin style Mode banget gitu ya. Kekinian model rambut ya. kekinian. Jadi cocok banget gitu, dan dia sangat pemerhati service juga gitu. Dan brand, karena emang dia juga dulu kuliahnya kebetulan berhubungan lah sama itu. Jadi ya udah akhirnya oke nih, kita cocok nih kerjasama. Terjadilah kita buat pertama barbershop di Bintaro dan coffee shop Manakala. Tinggal di Cibubur, bukannya di Bintaro. Karena dia sekarang tinggalnya udah di Bintaro. Jadi dia udah di Bintaro. Jadi makanya gue pikir, oke, cocok deh kalau emang dia bisa tinggal di Bintaro, jadi juga bisa bantu ngontrol lah. Oke, udah buka barbershop, lalu juga Manakala, akhirnya invest juga di bisnis lain. Ini kenapa nih? Maksudnya emang udah merasa stabil, tabungan udah banyak. Oke deh, gue invest. Ini maksudnya ini luar biasa loh, cepet loh prosesnya. Betul. Ya prinsipnya sih simpel, daripada uang nganggur ya kan. Iya Ya kan? betul. Daripada ada uang lebih nganggur, ya udah gitu. Gue mendingan invest, walaupun gue nggak terlibat langsung di manajemennya, tapi gue jadinya mungkin lebih ke ngasih masukan-masukan aja. Dan gue pikir lebih baik gue juga mencoba membantu brand-brand yang emang sudah ada, tapi mungkin biar dia lebih berkembang gitu. Jadi gue lebih baik invest ke situ. Ya Apa aja bisnisnya yang invest di situ? sekarang sih baru ada coffee shop aja, coffee shop lagi. Jadi karena emang kebetulan gue sudah jalan Manakala dan sudah tahu lah apa ya problem-problemnya, mungkin jadinya akan lebih gampang juga gue ketika gue invest Coffee shop ya. ke coffee shop gitu. Oke. Wow, jadi ini sekali lagi sih dasarnya kalau kita lihat dari Mas Ade ya, lo nggak usah ragu-ragu kalau misalkan lo melihat peluang Betul untuk banget, bikin betul bisnis, banget. untuk sebuah bisnis walaupun lo nggak expert di situ, asal lo researchnya benar, asal lo cari infonya benar dan lo cari partnernya juga yang Betul. klik ya, Iya. jadi nggak sembarangan ya oke gue gara-gara Ada dia orang mau punya invest, uang gitu ya. Iya. Cuma gara-gara ada orang punya uang, misalnya mau invest sekian M atau ya, tapi ternyata kita nggak, chemistry-nya nggak dapet, malah bisa putus di tengah jalan gitu. Aduh. Malah Jadi bisa so far berantakan. bisnis yang udah dilakukan sama Mas Ade ini investnya pakai uang sendiri atau melibatkan orang juga, orang lain? Nggak, kita berdua aja udah. Oh, sama Valen. Sama Valen aja. Hmm. Wow. Gitu. Jadi, nah
bukan cuma di Bintaro doang. Kita tuh sebenarnya di M Block Space juga kita ada barbershop. Iya. Oh. Di M Block Space kita ada. Gue juga baru tahu tuh ternyata punya Mas Ade. Kemarin ngelihat udah ngecengin gitu paling pojok ya Iya. tempatnya ya. Iya. Udah mau mampir tadinya Udah ya. mau mampir, cuman bingung apa yang mau dipotong. Oke. Tapi ini kalau misalkan berarti posisi 2013 ya, dari awal barbershop, terus akhirnya di 2018 buka Manakala Coffee, 2019. 2019. Berarti kan itu 2019 udah mulai masuk pandemik loh. Iya. Betul banget. Udah Masa- masuk. 2020 dong. Oh ya 2020 ya, 20 awal. 2019 itu akhir-akhir ya, itu Iya. di Wuhan Kalau ya. dia kan nggak efek pandemi. Amin. Dia host tidak efek pandemi. Amin. Tapi Job jalan terus ya kayak. Job. Iya makanya kalau nggak efek dia nggak tahu. lupa ya apa. pandemi Iya. tahun berapa ya. Heeh. Nah maksud gue ini kan baru setahun, which is Ah. tadi setahun itu adalah masa-masa lo Emas lagi lah ya. berjuang banget Iya, kan betul. untuk BEP kan dan juga untuk big branding. Tapi Tiba-tiba kena tsunami. kena tsunami tapi malah expand. Nah, buka di apa tuh, Mas? Kreo. Ini emang Apa udah terlanjur atau gimana? Kita harus tahu nih. Mas Ade gimana, Mas? senekat itu gitu. Iya karena emang itu berasa banget lah semua lah. Gue rasa bukan cuma gua doang gitu dengan bisnis. Semua sisi ya. Semua orang yang punya usaha bahkan yang kerja kantoran. Tapi alhamdulillah kita sempat tutup sekitaran sebulan lebih lah waktu itu ya. Gara-gara yang di Bintaro nih ya? Di Bintaro PSBB ketat. Tapi begitu kita udah mulai dibolehin buka ya, pemerintah udah ngebolehin buka dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Responnya tuh malah gila-gilaan. Mungkin orang kangen juga ya nongkrong ya. Dan Betul banget. karena lokasinya di Tangsel Ya. lebih fleksibel dari di Jakarta yang PSBB-nya Nah. diperpanjang. Betul. Gitu. Nggak sepanjang di Jakarta kan, Jakarta Iya. PSBB-nya perpanjang terus. Nah, di Tangsel begitu udah mulai boleh dine in, udah kita langsung malah rame banget walaupun protokol kesehatan kita tetap terapin ya. Tapi lama-lama akhirnya mungkin malah respon orang karena udah kangen nongkrong, orang-orang Jakarta juga akhirnya datang ke Tangsel. Iya betul. Dan gua ngalamin Karena udah sendiri. gak ada pilihan lagi di Jakarta. Udah nggak ada pilihan karena orang lagi. udah kangen desperate mau nongkrong, mau ngopi-ngopi gitu kan. Ya udah. Wow. Oke, nah itu kan ceritanya indah banget ya. Betul. Sempat ada kegagalan nggak sih dalam Iya. satu proses itu dan gimana Tantangannya. gimana cara untuk mengatasinya? Ya so far sih yang paling parah emang pandemi, Pandemi ini ya. Mm-mm. Karena begitu kita tutup tuh itu langsung kita benar-benar minus dan dulu tuh dilemanya kita mau pertahanin karyawan Mm-mm. atau kita mau layoff sebagian gitu. Mm-mm. Ya tapi untungnya gue sama partner gue lebih memilih udah kita pertahanin deh gitu. Kita lihat aja sampai mana gitu. Dan kita minus itu benar-benar minus selama hampir kurang lebih 2 bulan lebih lah kita minus gitu. Tapi ya udah kita coba aja survive dari situ gitu. Wah berarti Minus Oh, loh. lancar ya. Luar Tapi ini, biasa. maksudnya ada rezeki ya dibalik lo Betul. nggak mau mutus rezeki orang, otomatis Iya. kan kalau ngurangin karyawan kan akan ada yang nganggur kan. Iya. Nah ini ya berkorban dulu lah 2 bulan tapi malah ya itu banyak memberi banyak balik lagi. Banyak balik lagi gitu ya. Iya, waduh. Paling strateginya waktu itu untuk menekan cost akhirnya kita bikin jadwal masuknya ganti-gantian. Ya. Karena kan kita kan belum buka dine in, kita lebih bukanya dulu take away Take away. sama GoFood gitu. Jadi ya udah karena load kerjanya nggak banyak, akhirnya kita bikin subsidi bukan subsidi, sorry, ganti-gantian masuknya. Mm-mm. Ya walaupun mereka income-nya menurun, tapi mudah-mudahan masih cukup lah, mereka masih ada pemasukan. Gitu. Wah, Oke. ini Iya betul. waktu setahun itu cepet loh. Untuk promote akhirnya bisa Manakala ini nih kedengerannya lumayan hype gitu. Nah itu Alhamdulillah. untuk bisa mencapai itu tuh gimana nih strateginya? Ya, sebenarnya kita juga nggak tahu pasti ya kayak gimana. Namanya juga kita masih baru, tapi kita mencoba belajar aja dari coffee shop yang udah ada gitu ya. Strategi mereka seperti apa sih? Dan kita coba melakukan lebih baik aja gitu. Dan kita juga berusaha tidak membuat strategi yang kayak misalnya promosi kita tuh ala-ala yang kopi-kopi kekinian gitu ya, yang misalnya kayak sosmednya strateginya kita nggak pakai social media manager, tapi kita lebih pengen kita sendiri yang pegang karena kita yang tahu market kita siapa, kontennya kita buat yang lebih lebih relate lah gitu, jadi nggak terlalu kedengaran corporate banget gitu. Oke. Jadi kayak gitu strategi. Akhirnya kita malah dapetin hati
customer kita sih gitu. Karena lagi-lagi ada personal touch-nya. Personal touch, Ujung-ujungnya betul banget. rasa Betul. berbicara. Iya, betul. Rasanya enak banget ini si karamel ini ya. Tapi emang bener ini yang palm sugar aja nih, yang gula aren aja nih enak banget loh, seriusan. Jadi emang walaupun lo strategi sosialnya Tetap rasanya. kenceng banget, rasanya kurang kena, ya udah orang cukup sekali datang, bye gitu ya. Berarti ini juga unik banget nih yang dibilang Mas Ade itu sebenarnya sedikit banyak harus kita telaah gitu. Yang penting adalah kita harus teliti. Ya kan Iya. katanya kan. ATM amati tiru modifikasi gitu ya Mas ya kira-kira ya Mas ya. Mas Ade pun ditanya nggak punya strategi. Cuman ngelihat dari brand lain, dilihat kekurangannya apa, kita sikat di kekurangannya gitu loh. Ya, Kayak walaupun gitu sih. Itu tanpa disadari kamar mandi jalan atau ya. apa tuh? Disikat. Kamar mandi dong. Kamar mandi. Masa janda sebelah. Nah, Tapi apa? satu lagi nanya boleh? Boleh. Inovasi dari Manakala dan Saks ini Mas, ini kan setahun tiba-tiba langsung ada pandemi. Berarti kan harus berinovasi secara cepat tuh Mas. Iya betul. Ada nggak sih Mas strategi-strategi inovasi yang udah dilakuin sama Manakala? Sebenarnya sih inovasinya dibilang inovasi banget juga enggak, tapi kita lebih kayak apa ya? Waktu zamannya pandemi itu kan kita tahu nih kita nggak bisa akan dapat sales tinggi. Iya. Strategi kita dulu ya udah nggak apa kita buang-buang uang. Jadi dulu kita kirim-kirim aja minuman kita ke beberapa public figure, ke beberapa influencer. Jadi brandingnya tetap jalan walaupun Iya, bisnisnya lagi slow betul. sebenarnya. Dan itu totally kita bukan mengendorse, udah kita kirim-kirim aja. Jadi kita cuma berharap ya Di review syukur, di review enggak ya syukur, udah. dia bikin Oh. story syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu lillahi At least dia- ta'ala. Lillahi Iya. ta'ala berarti. At least dia kenal lah brand kita. Oh ternyata ada brand ini. Udah kita kirim-kirim aja tuh. Oh. Tapi ternyata alhamdulillah It works. berhasil gitu. Berhasil. Wow, ini strategi loh. Tanpa Kata Mas disadari. Ade, iya benar. Kata Betul. Mas Ade, Tanpa ini bukan disadari, strategi, ini padahal ini strategi. strategi. Apa kamu pengen dikirim? Apa kamu pengen dikirim? Kamu bukan public figure semuanya. Mohon maaf, kita skuter. Betul. Selebriti kurang terkenal. Iya, betul. Tadi kan manajer artis. Pencetak artis pencetak dia. artis. Pertanyaan terakhir nih ya Mas ya. Oke. Masnya kan berarti bukan seneng sih, tapi kepengen support pengusaha-pengusaha coffee shop dengan cara invest. Apa yang membuat Mas Ade ini memutuskan untuk menginvest sebuah coffee shop? Pertimbangannya apa aja? Ya lihatnya pasti potensi ya. Maksudnya kayak di tempat yang saya invest ini, Saks ini, saya lihat ada potensinya karena di daerah situ ternyata belum banyak juga coffee shop gitu dan yang istilahnya coffee shop yang emang enak lah ya, nyaman gitu tempatnya. Nah kebetulan kemarin tempatnya ini si Saks ini punya halaman belakang besar sekali. Sayang ya. Sayang. Nah, jadi saya pikir dan orang kan sekarang lagi masih takut di Indoor. gitu ya, ruangan tertutup, nongkrong gitu. Pengen nongkrong tapi nggak berani yang indoor gitu. Nah, itu ada area outdoornya di belakang luas banget. Ya udah, akhirnya saya pikir udah deh kita ambil yang outdoor belakang, kita bikin konsepnya kayak backyard lah ya. Jadi nggak indoor gitu. Oke. Nah, ya saya lihat potensi itu sih gitu. Jadi saya pikir potensinya bakal jadi besar banget karena emang orang-orang kebetulan takut. Oke. Potensinya ternyata- ngelihat tempatnya ya. Sekarang pertanyaannya mau saya ubah lagi nih. Apa tuh? Ya. Pengen invest tempat kopi yang kayak gimana? Yang lagi nyari-nyari nih. Biar Oke, kita berarti siapin. bikin proposalnya gampang. Itu maksudnya. Maksudnya ke situ ya ujung-ujungnya ya. Kalau lihat sekarang ya karena emang pandemi ini benar-benar berpengaruh, orang kayaknya lebih senang sekarang cari tempatnya coffee shop yang punya outdoor. Outdoor. Oke. Oke, Outdoor. halaman belakang lu gede kan? Lumayan gede, kamarnya satu tapi. Lu juga kan? Halamannya gede. Gede banget. Gede banget kan belakang. Pohon pisang kita tebang-tebangin. Ya udah, berarti Boleh, kita udah boleh, tahu boleh, nih ayo. Boleh. bikin proposal Kita ya. bikin proposal. Proposal Ya kan? kita ajuin ke Mas Ade, Mas Ade ya. kita presentasi bareng. Iya. Presentasi Kita bareng ya abis presentasi ini ya. bareng ya. Oke, yaudah kalau gitu kita tutup aja, kita mau bikin proposal. Oke, satu pertanyaan lagi yang gampang dijawab boleh nggak? Apa tuh? Mas Ade bisa jelasin nggak? Mas Ade, bisnis itu gampang apa susah sih Mas? Ya gampang-gampang susah ya, dalam arti maksudnya kalau dipikirin semuanya ngejelimet terus kayaknya seolah-olah buka usaha itu kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi kalau gue percaya ya kalau mau buka bisnis nggak usah terlalu hitung-hitung, nggak usah terlalu dipikirin semuanya detail, udah mulai aja gitu. Tuh dengerin. Yang penting Mulai. lu ketemu Ketampar, kan? sama partner yang tepat sih Betul. sebenarnya. Ya, Dan- kalau emang lo modal misalnya emang kurang, ya cari partner yang tepat. Tapi Iya. kalau misalnya mau modal sendiri pun nggak ada masalah, mulai aja gitu. Nggak usah terlalu dianalisa, oh nanti mesti gimana salesnya, nanti oh nggak usah. Nanti akhirnya nggak ketemu, jadinya malah nggak berani. Overthinking ya. Betul. Overthinking. Overthinking. Peluang yang tepat, partner yang tepat, dan Waktu yang pastinya
pemasukan yang tepat. Ya udah kita langsung bikin Yuk, proposal. kita bikin proposal. Bikin proposal buat Mas Ade. Langsung dah nih ada investor nih ya. Kalau begitu terima kasih Mas Ade. Mas Ade, thank you so much sudah Kasih, bolos ya. thank Salam you. juga buat Manakala. buat teman-teman association iya, Barbershop Indonesia juga salam-salam buat mereka semua. Iya, itu apa punya radio kirim-kirim Oh salam. iya, salam dong. Siapa tahu biar nanti siapa tahu yang mau kita ajuin proposal ada yang mau juga. Oh iya betul. Oke, baiklah, sampai ketemu lagi di episode lainnya. Pastinya masih di Polling Podcast kali ini. Bye.